sudah masuk di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan seperti yang kita tahu di sejarah. Namun, untuk daerah istimewa Yogyakarta ini, terutama Gunung Kidul secara umum perkembangannya dimulai tahun 60-an. Di Kelurahan Kampung Kapangawen, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, terdapat suatu dusun yang terdiri sekitar 700 orang penduduk yang mayoritas agamanya yakni Hindu dan Islam. Di dusun ini juga ada beberapa masyarakat yang menganut agama Kristen dan Katolik. Namun, keharmonisan dan toleransi antara penduduknya sangatlah baik. Bisa kita lihat di depan pekarangan rumah warga yang khas di dusun ini, yakni adanya penunggu karang berupa palinggihan dan kain boleng atau kain hitam putih yang dililitkan di pelinggih tersebut. Masyarakat yang menganut agama Hindu meyakini bahwa adanya hal tersebut sebagai penjaga kehidupan keluarga dan rumah yang ada di sekitar. Setiap harinya diberikan penghormatan minimal dengan menghidupkan dupa sebagai simbol supaya doa bisa sampai pada Tuhan. Selamat siang. Di sini saya dengan Bapak Kepala Dusun Kaliwaru, Pak Marlan. Baik, di sini saya akan bertanya tentang Dusun Kaliwaru. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah diceritakan sedikit Pak tentang mengenai Dusun Kaliwaru? Padukuhan Kaliwaru ini secara geografis terletak di Kelurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, untuk toleransi yang terjadi di Dusun Kaliwaru itu seperti apa? Untuk toleransinya itu sangat baik, terbukti ketika saudara-saudara umat Islam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri, umat Hindu juga ikut membantu dalam pelaksanaan itu. Seperti kemarin Hari Raya Idul Fitri, umat Hindu memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara umat Islam, langsung ke tempat pelaksanaan sholat id atau ke masjid. Begitu juga ketika kemarin umat Hindu melaksanakan rangkaian kegiatan perayaan Nyepi, seperti karena di sini ada kegiatan Pawe Ogo-ogo. Di situ umat lain termasuk umat Islam juga ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan perayaan tersebut. Gitu. Terus kan di sini kan Pak, dekat antara masjid dengan pura. Itu kan ketika kita kemarin tuh datang ke sini mendengar suara azan yang sampai dekat pura ini. Kemudian apakah dulu pernah terjadi suatu masalah atau bagaimana? Kalau untuk kegiatan peribadatan? Untuk kegiatan peribadatan itu karena di sini kan berbagai macam kepercayaan. Itu ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Walaupun tempat ibadahnya itu berdekatan, itu tidak masalah dan tidak menimbulkan suatu konflik. Ketika umat Islam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan sholat, itu tetap umat yang lain menghormati. Begitu juga ketika umat Hindu melaksanakan persembahyangan di pura, umat lain juga menghormati. Jadi saling toleransi dan saling menghormati warga di Padukuhan Kaliwaru. Untuk mata pencaharian di Dusun Kaliwaru ini yang paling pokok adalah bertani, kemudian ada pengrajin bambu, dan ada juga ternak. Untuk kerajinan bambu ini sudah lama berlangsung, bahkan menurut keterangan Pak Marlan sudah mendapat SK dari Bupati pada tahun 2016 sebagai sentra industri kerajinan bambu. Tidak jauh dari tempat kediaman Pak Marlan, di tengah dusun tersebut kita bisa menjumpai Pura Podowenang, yang mana pura tersebut menjadi pusat peribadatan umat agama Hindu di dusun tersebut. Pura Podowenang ini merupakan pura yang berdiri sekitar tahun 80-an dengan penduduk Hindu yang sudah menetap sejak tahun 1969.
Dari penuturan narasumber bahwa agama Hindu diperkenalkan pertama kali di Dusun Kaliwaru ini oleh lurah kampung yang bernama Bapak Patmo Sunarjo. Waktu itu, awal pendirian pura oleh tetua masih dengan menggunakan batu kecil sebagai fokus persembahyangan mereka. Namun, saat ini sudah dibangun batu fokus persembahyangan mereka yang jauh lebih besar bernama Padmasana. Dahulu di Dusun Kaliwaru, hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Namun, karena perjalanan waktu dan disebabkan juga pernikahan, keberadaan mereka sekarang tidak sebesar itu. Di sini, kami bertemu dengan Ibu Purwati yang membantu kami menjelaskan lebih detail apa dan bagaimana keberagaman yang ada di dalamnya. Kalau untuk proses peribadatan di pura ini mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Kalau proses peribadatan di sini, kita kan di Hindu itu banyak hari raya ya. Iya, betul. Banyak hari raya. Ya terutama ada yang tahunan, ada setengah tahun. Jadi yang tahunan itu ada 2. Hari raya Nyepi yang mungkin Mas juga sudah mengenal ya. Familiar. Ada sembahyang di Candi Prambanan, ada yang di Parangkusumo, dan ada pawe ogoh-ogohnya itu rangkaian daripada hari raya Nyepi. Kemudian ada lagi hari raya Siwaratri, itu juga 1 tahun sekali, itu dilaksanakan sekitar bulan Januari. Kemudian ada 4 hari raya lagi yang besar, ada hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, dan ada hari raya Pagerwesi yang itu. Setelah kami menelusuri Dusun Kaliwaru, kami menuju salah satu pura yang terletak tidak jauh dari dusun tersebut, yakni Pura Bhaktiwidi. Di Gunung Kidul sendiri terdapat 16 pura. Pura Bhaktiwidi ini adalah salah satu yang terbesar untuk lingkup sekretaris parisada atau lembaga tertinggi dalam agama Hindu. Di pura ini kami bertemu dengan Panindita Jeruk Gede yang menjelaskan banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pura. Salah satu penjelasannya yakni tentang bagian-bagian dalam pura. Ada 3 bagian di dalam pura, yakni Nista Madhya, Mandala Madhya, dan Utama Mandala. Bagian paling depan adalah Nista Madhya. Menurut keterangan, di Nista Madhya ini bebas untuk kegiatan umum masyarakat seperti senam, yoga, dan kegiatan masyarakat lainnya. Orang yang contake atau sedang dalam masa haid hanya diperbolehkan masuk sampai bagian ini saja. Untuk masuk ke dalam pura juga ada beberapa aturan di mana orang itu tidak bisa masuk bagian pura, yakni orang yang sedang contake atau dalam masa haid, kemudian delukat atau keluarganya ada yang baru saja meninggal sebelum diupacarai, dan orang yang melahirkan yang belum mencapai 40 hari. Bagian kedua yakni Madhya Mandala. Di sini digunakan untuk kegiatan pendalaman agama kitab suci umat Hindu yakni Weda. Dan bagian ketiga adalah bagian paling inti, adalah Utama Mandala, di mana tempat hayang bekti atau sujud di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Utama Mandala terdapat 3 bagian penting lagi di dalamnya, yakni Padma atau tempat duduk untuk mengistanakan, kedua Candi Gedeng atau istana Hyang Siwa, dan yang terakhir Pangura untuk para leluhur. Ketiga bagian ini diyakini umat Hindu sebagai perantara untuk memusatkan pikiran ketika sembahyang, di mana orang-orang Hindu yakin di mana pada saat upacara Tuhan hadir dan beristana di sana. Selanjutnya, Bapak Jeruk Gede membantu kami dalam menjelaskan terkait agama Hindu kepada kami. Jadi sedikit tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kitab agama Hindu kan Weda ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit mengenai kitab Weda. Iya, memang kitab Weda itu kitab suci, kitab Wahyu dari yang Widi ya, yang diterima oleh para resi pada saat itu, makanya menjadikan tuntunan sudah seperti agama-agama lain mempunyai kitab sendiri-sendiri, tentunya melalui yang menerima kalau di Hindu ya Wahyu Sruti yang bisa disuruti semerti, yang bisa didengar dan bisa mendapatkan hanya dengaran dan hanya bisa diterima dengan langsung. Nah, itu untuk mengatur kehidupan manusia, karena agama itu kan untuk mengatur kehidupan manusia dari di dalam
kandungan sampai kembali kepada Tuhan itu kan ada larang-larangan yang harus diikuti baik Islam maupun agama-agama lainnya. Hindu itu kan di sana mengatur umat manusia di sana. Tapi semua itu karena manusia itu tidak lepas dari, karena diciptakan manusia makhluk yang paling utama, yang paling sempurna ciptaan itu manusia kan, tapi manusia itu tidak sempurna pasti. Biarpun ini nggak mau ngarani. Kalau di pura ini mungkin ada kegiatan rutin setiap minggunya atau setiap bulan yang diadakan di pura ini, Bapak? Iya, terima kasih. Memang Hindu banyak kegiatan-kegiatan, Mbak. Ya, Adik. Bahwa Hindu itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa melalui pawukon. 30 hari sekali kalau pawukon. Kalau ada yang Thailand, ada yang untuk tahunan, misalnya ada 6 bulan sekali, ya, 210 hari, 6 bulan sekali ada hari besar itu. Ini ada Saraswati, Pagarwesi, Siwaratri, Galungan, Kuningan gitu. Itu menurut Sasih. Ada upacara Nyepi itu setiap tahun sekali, pergantian tahun baru saja. Nah, untuk kegiatan-kegiatan Hindu di sana konsepnya untuk sembahyangan secara individu adalah Trisandhya, ya, 3 kali sehari. 3 kali sehari boleh di pura, boleh di rumah. Itu pagi, siang, sore itu. Tapi kalau untuk Purnomo, Tilem, Purnama Sidi itu tanggal 15 Jawa. Itu setiap seluruh Nusantara itu melaksanakan upacara Purnama. Kalau Tilem ya pas paling tanggal Jawa itu lalu mengadakan dengan upacara sesuai dengan kemampuan wilayah. Karena di sana ada salji-salji yang sudah ada sebelumnya dan di dalam ajaran agama sekarang dijalankan. Ya marilah kita toleransi ini kita gaungkan kemana-mana. Penjenengan sebagai mas-mas ini sebagai kuliah yang kebetulan di jurusan itu juga ya di jurusan agama. Ini kita memang harus kita gaungkan kemana-mana. Jadi toleransi itu mari kita jaga. Jadi kita bergaul dengan teman yang lain agama itu bukan sebuah sebuah musuh yang harus kita benci dan sebagainya, tapi kita rangkul, kita bersama-sama menjaga alam Indonesia ini agar menjadi yang rukun, damai, sejahtera. Mantap. Oke, cukup? Sekian. Terima kasih sekali Terima kasih lagi. Atas kesempatannya diwawancara Amin, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebenarnya menurut saya itu tidak ada mayoritas dan minoritas sama. Semuanya sama, Mas. Semuanya sama. Yang jelas di Paduban Kaliwaru ini karena beragam, bermacam-macam, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Yang jelas yang diharapkan saling meningkatkan toleransi, hidup rukun, bergotong royongan untuk menuju Paduban Kaliwaru untuk hari esok. Yang penting sekali lagi terima kasih, ini untuk pengetahuan saja untuk pengetahuan, dan karena melangkah hidup di negara Republik Indonesia, mari kita mengikuti keyakinan kita masing-masing, tentunya dengan tujuan masing-masing dalam arti biarpun di dalam agama itu lain di dalam tata caranya,
Islam juga seperti itu, Hindu apalagi dengan upacara dan sebagainya. Ya kita mengikuti apa yang ada. Yang penting kita hidup di negara Republik Indonesia harus bisa rukun, guyup, tidak ada permasalahan tentang keyakinan.